Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi. Bab tahun 1646 sampai tahun 1650. Pulang ke Mancu Agung. Setelah pertempuran, mayat berserakan di ladang pasir kuning di luar surga Su, dan darah mengalir ke sungai. Bumi berlumuran darah, pedang patah tertancap ke samping, dan bendera perang berlumuran darah berkibar di pasir kuning, berteriak ke langit. Siapa sangka lebih dari 10 juta biksu terkubur di tempat ini, dan hanya ada 4 di antaranya yang setingkat kuasi Kaisar Agung. Dalam pertempuran ini, keempat suku diusir senjata kekaisaran dan berubah menjadi debu ribuan tahun kemudian, sejarah Xuan Huang akan menjadi seperti ini. Pulanglah. 9 Kaisar Mancu Agung naik ke gerbang surga, membawa Charlie bersama mereka, dan membawa 50 juta biksu bersama mereka, dan langsung menuju Mancu Agung. Kata pulang, membuat 50 juta biksu di istana surgawi menangis. Mereka telah menunggu momen ini selama 300 tahun. Bagaikan anak yatim piatu yang terlantar, dan kampung halaman yang kuimpikan adalah pelukan ibuku, penuh kehangatan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu mengangkat kepala dengan rasa kagum di mata mereka. 9 Kaisar Mancu begitu kuat sehingga mereka menghancurkan 5 garis keturunan kekaisaran sekaligus. Dalam pertempuran hari ini, mereka telah mendapatkan reputasi di seluruh surga dan domain. Legenda ini ditakdirkan menjadi mitos abadi dan diturunkan dari generasi ke generasi di seluruh dunia. 9 Kaisar pergi, dan 5 Raja Surgawi di daerah terlarang juga berbalik. 1 pergi ke surga Su, 1 ke api penyucian, 1 ke dunia bawah, 1 ke sungai yang terlupakan, dan 1 ke dunia bawah, dan masing-masing kembali ke dunianya sendiri. Saya telah pergi selama 300 tahun untuk mencari Mancu Agung. Terlalu lama untuk pergi. Ada juga misi di area terlarang. Setelah kembali kali ini, saya tidak berani pergi sendiri, karena kelima area terlarang itu terlalu erat hubungannya. Dewa Pedang melirik kehampaan, matanya tertuju pada satu orang, dan segera mengangkat tangannya untuk mengambil alih. Itu adalah seorang Taois tua dengan janggut lebat, bukankah dia Taois yang tua? Junior telah melihat Dewa Pedang. Taois tua yang memberi hormat dengan tergesa-gesa, bergumam dalam hatinya bahwa dia tidak tahu mengapa Dewa Pedang surga menangkapnya. Tahukah kamu di mana Raja Manusia Fuxi berada? Mata Dewa Pedang tidak menyipit, seolah dia tahu bahwa keluarga yang tua adalah Raja Manusia. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya bekerja dengan Charlie dan Gadis Suci Utara untuk menyimpulkannya. Hanya ada satu gambar, saya tidak tahu di mana itu. Yang tua mengeluarkan sepotong batu giok dan segera menghancurkannya. Slip batu giok yang rusak menunjukkan cahaya ilahi dan berubah menjadi tirai air di udara. Di tirai air itu ada gunung dan sungai yang luas. Dewa Pedang memiliki pengalaman yang luas. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengetahui di mana tempat ini. Yang tua memandang Dewa Pedang dengan ragu-ragu. Dewa Pedang tidak berkata apa-apa, melirik ke tirai air, dan kemudian melihat ke Dong Huang Taixin dan banyak kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan. Tidak ada tempat yang bisa ditemukan setelah menembus sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Semua Dewa Pedang Surgawi, Dong Huang Taixin, dan 9 Dewa Kesunyian, Tuan Alkimia, Raja Dinasti Surga, Raja Surga Luo Besar semua berbalik bersama dan naik ke gerbang surga mengejar 9 Kaisar. Gunung dan sungai besar yang diperlihatkan oleh tirai air tidak lain adalah Mancu Agung. Tapi semua orang bertanya-tanya bagaimana Raja Manusia Fuxi sampai ke Mancu Agung tanpa disadari oleh gerbang Tianxuan. Mereka bingung, dan Yang Tua juga menggaruk kepalanya, tidak tahu kenapa. Penonton tertegun cukup lama, masih sok, pusing, dan masih belum selesai, serasa sedang bermimpi bebas. Drama besar, memang drama besar, kali ini tidak sia-sia. Saya belum pernah melihat pertempuran sebesar ini selama bertahun-tahun. Dengan puluhan juta biksu, lebih dari 100 kuasi Kaisar Agung, dan lebih dari senjata Kaisar tertinggi, peristiwa besar ini benar-benar tak tertandingi di masa lalu. Ini semua berkat tubuh suci kuno. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pemandangan seperti itu. Sejak dia datang ke Xuan Huang, gerakannya menjadi semakin besar setiap saat. Banyak orang menghela nafas dan mulai menghitung dengan jari mereka. Perbuatan mengejutkan Charlie sepanjang jalan terungkap. Benar saja, kemanapun dia pergi dia sibuk dengan kegembiraan, dan kemanapun dia pergi selalu ada pertumpahan darah,
dia seperti anak yang kurang beruntung, dan semua orang tidak menyukainya. Tapi ternyata semua orang yang tidak menyukainya akan dikirim ke neraka, dan antriannya bisa sangat panjang. Jangan main-main dengan siapapun yang kamu provokasi di masa depan. 9 kaisar dari keluarganya terlalu kejam, dan 9 senjata kaisar juga sombong. Apakah itu akan terjadi di masa depan masih harus dilihat. Biksu tua mengelus janggut mereka, dia hanya memiliki nafas terakhirnya yang tersisa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dunia merasa menyesal bahwa tubuh suci kuno yang perkasa hanyalah dewa perang kiamat. Dia sudah pergi. Kuasi Kaisar Agung tua itu meletakkan tangannya di tangannya dan berbalik perlahan, aku bahkan tidak tahu di mana Manchu Agung berada. Ratusan kuasi Kaisar Agung pasti bisa menyelamatkan saudara ketujuh tua. Kui Niu dan gengnya. Saudara-saudara semuanya diam-diam bertekad. Dia terlahir untuk menjadi orang yang membuat legenda. Kaisar Selatan tersenyum, ayo pergi ke kota kuno Kunlun dan tunggu. Semua orang mengikuti, dan hanya gadis suci utara yang tersisa, diam-diam melihat langit kosong dari kejauhan, mengibaskan giginya dengan lembut, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia berharap Charlie akan hidup, setidaknya sampai dia mengungkapkan cinta yang tersembunyi di dalam hatinya, bahkan jika dia ditolak, dia tidak akan menyesal. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, dia berbalik dan mengikuti yang lain. Dunia yang luas tiba-tiba kosong, dan angin berdarah bersiul, membawa kesedihan dan lolongan, yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Monumen batu Manchu Agung berdiri tegak di langit, menakutkan dunia, siapapun yang menyinggung Manchu Agung, akan dihukum tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Alam berbintang di langit sangatlah luas, tak terbatas, jauh dan kuno. Pada hari ini, orang-orang di seluruh surga selalu merasakan ada sesuatu yang ekstra, perasaan perubahan-perubahan hidup, memenuhi langit berbintang yang luas. Dilihat dari kejauhan, ini adalah negeri dengan pegunungan dan sungai besar, dengan pegunungan dan sungai yang indah serta kehidupan yang berkembang, menyembunyikan banyak peristiwa kuno di masa lalu. Itu adalah Manchu Agung, yang tertinggal selama 300 tahun, dan kemudian menyatu dengan surga, menyerap asal mula langit dan memperbaiki bekas lukanya. Kita telah kembali. Dari kejauhan, dapat terdengar teriakan parau dari 50 juta biksu di surga. 300 tahun. Para biksu yang bereinkarnasi dari Manchu Agung datang dari segala arah, seperti air pasang dan lautan, membanjiri langit dan bumi. Kedua belah pihak berbaur, saling berpelukan, masing-masing mencari kerabat dan teman lama, dengan air mata mengalir di wajah mereka dan menangis terseduh-seduh. Keturunan kaisar, raja dari generasi ke generasi, 3 sekte dan 9 istana dan 81 gerbang, Yan Huang, kota alkimia, keluarga Siong, keluarga Sangguan, keluarga Situ, keluarga Haotian, Dongfang Simen, Nangong Beichen, wilayah Laut Panlong, istana Kixi, keluarga kota pedang. Di istana surgawi Manchu Agung, semua kekuatan besar memiliki warisannya masing-masing. 300 tahun yang lalu, mereka berperang melawan iblis dan mati di tanah ini, dan darah mereka masih ternoda hingga saat ini. 300 tahun kemudian, mereka bertemu lagi, dengan cerita masa lalu yang tak ada habisnya, perubahan hidup yang tak ada habisnya, dan air mata yang tak ada habisnya. Sebelum dan sesudahnya adalah kehidupan masa lalu dan masa kini, dan 300 tahun di antara keduanya adalah dunia fana, seperti mimpi, kuno dan jauh sekali. Bumi Zongtong, di depan makam para pahlawan, para biksu Manchu Agung berkumpul. Tablet batu itu diukir dengan nama yang tak terhitung jumlahnya. Itu diukir 300 tahun yang lalu oleh Charlie dan beberapa lusin biksu yang tersisa, dan telah terkikis oleh waktu dan kesulitan. Saat ini, sebagian besar dari 90 juta jiwa heroik Chu telah kembali, tetapi masih banyak nama yang belum diklaim oleh siapapun, Safia Chu, Lana Chu, Naga Matahari, Zixuan, prajurit Dewa Laut Manchu, Kaisar Pedang, Sugetua, Douglas Du, Charlie Dan, Yeldan, Charsen Chu, Gregorius Nangong, Daisy Dongfang, Clement Sangguan, Jansen Zong, Christian Zong, Naisa Ji, Hua, dan 4 raja. Mereka mungkin belum ditemukan, atau mereka mungkin tidak dapat bereinkarnasi sejak 300 tahun yang lalu, mereka benar-benar berubah menjadi debu sejarah. Setiap hari, aku akan datang dan menghapus debu dari namamu. Rosie memegang lengan Ervin, tersenyum dengan air mata berlinang. 300 tahun terasa seperti sekejap mata, tapi itu juga waktu yang lama. Rambut panjangnya masih seputih salju, dan penampilannya kuyu dan menyedihkan. Setiap hari, aku menatap bintang-bintang dan berharap Rosieku tidak terlalu banyak menitikkan air mata.
Ervin, yang selalu tidak bisa diandalkan, juga mengucapkan kata-kata cinta dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ayah, ibu, kakak, kami telah memikirkan hal ini selama 300 tahun. Chelsea dan Caroline sama-sama menitikkan air mata. Reuni. Salman Haotian dan Heather tersenyum lembut, memandang putri, menantu, dan cucu mereka dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mata berkaca-kaca. Saya rindu kampung halaman beberapa tahun terakhir ini. Darius Yang, Frederick Su, Taois Daoxuan, dan Damien Pang menangis. Ribuan kali, saya tidak akan pernah melupakannya sampai saya mati. Nuada, Alex, Francis, dan Regina semuanya menyeka air mata. Meskipun usianya baru 300 tahun, dia tiba-tiba merasa lebih tua dari kehidupan sebelumnya. Santong tua tersenyum tipis, dengan nostalgia dalam senyumannya. Adik perempuan, rasanya seperti berada di dunia lain. Suara Lennox Zong serak dan kata-katanya penuh perubahan. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. Suatu hari, guru dan kakak laki-laki akan kembali. Gadis Hong melihat tablet batu itu, matanya yang indah meredup. Ini kampung halamanku. Bradley memegang tangan Wanda, Yogi memegang tangan Mariana, Bruce memegang tangan Rahel G, dan Samson Men memegang tangan Miranda. Mancu Agung, ini sangat indah. Semua gadis tersenyum lembut. Untuk mengenangnya, para biksu Mancu Agung meninggalkan bumi Zongtong, menghunus pedang di langit, mengendarai awan dan kabut, dan berkumpul di gerbang Tianxuan. Fakta bahwa mereka masih berdiri di sini semua berkat Charlie, tetapi ketika mereka kembali, Charlie dari Mancu Agung jatuh. Semua orang mengangkat kepala, menatap langit gelap, dengan mata penuh harapan, berharap pria itu akan bangun dan keluar dari gerbang Tianxuan hidup-hidup. Di gerbang Tianxuan, ratusan kuasi Kaisar Agung berdiri di sekitar platform awan, dan Charlie yang tersegel, tergeletak di atasnya. Saya yakin Raja Manusia Fuxi ada di Mancu Agung. Kaisar Huang memandang Dong Huang Taixin. Saya telah menggunakan 9 senjata Kaisar untuk menemukan posisinya, dan saya memang telah menemukan jejak Qi. Dong Huang Taixin berbisik, tetapi ada kekuatan misterius yang menyelimutinya, dan itu akan memakan waktu lama. Aku tidak terkejut, Mancu Agung memiliki jalan Kaisar. Intiplah, Raja Manusia ada di sini untuk menghadapi malapetaka, dan reinkarnasi surga tidak menyadarinya sama sekali. Kaisar Yan melihat sekeliling kekuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan dengan ekspresi bingung. Kami terlalu meremehkan Raja Manusia Fuxi. Dong Huang Taixin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia adalah sisa jiwa Kaisar Manusia. Kaisar Manusia Fuxi adalah nenek moyang Austin Zhou. Saya khawatir, bahkan jika saya menemukan Raja Manusia Fuxi, akan sulit untuk mengubah hidup Charlie. Seseorang menghela nafas, dia hanya memiliki 1 nafas tersisa. 9 Kaisar mengambil tindakan satu demi satu yang lain dan terus menekan Charlie. Rahasia langit, jangan sampai kekuatan sombong menelan bahkan nafas terakhirnya. Ratusan kuasi Kaisar Agung seperti Dewa Pedang, Dong Huang Taixin dan Tuan Alkimia juga merapal mantra satu demi satu, berharap menyelamatkan Charlie. Mereka hanya berharap untuk menstabilkan nada suara Charlie, yang merupakan kunci kelangsungan hidupnya. Charlie berbaring diam, tidak bergerak, kesadarannya yang samar menghilang. Dalam kabut, dia tampak melihat negeri iblis kuno. Langit gelap dan tanpa cahaya, dengan kilat dan guntur, dan penuh keheningan. Di tanah iblis, ada sosok agung yang mengenakan baju besi emas, memimpin jutaan jenderal dewa, berjalan melintasi langit. Kesadarannya kembali kabur, dan ketika pemandangan itu muncul kembali, tanah iblis kuno telah berlumuran darah, seolah-olah baru saja mengalami bencana, dengan tulang-tulang menumpuk di gunung dan darah berkumpul di sungai. Jutaan jenderal dewa telah menghilang dan mati di negeri itu. Di tanah iblis berwarna darah, hanya tersisa sosok kuat yang mengenakan baju besi emas, berlumuran darah dan tulang, memegang pedang patah, terhuyung ke depan di hari kiamat. Hari baru telah tiba, dan cahaya hangat dan penuh keberuntungan bersinar di seluruh Mancu Agung. Itu telah menyerap asal mula langit, gunung-gunung besar dan sungai-sungai tumbuh subur kembali, segala sesuatunya pulih, dan pemandangannya penuh vitalitas. Di bawah gerbang Tianxuan, para biksu Mancu Agung berdiri sepanjang malam. Tidak ada yang memejamkan mata, masih menatap langit gelap, seolah-olah mereka tidak akan pergi sampai Charlie keluar hidup-hidup. Kamu berjanji untuk menikah denganku. Diana menggendong kecapi di punggungnya, menggenggam tangan kecilnya dalam posisi berdoa.
Dia tampak seperti seorang gadis, matanya yang jernih penuh kelembutan feminin, dan dalam kabut air mata, hanya ada Charlie. Kamu harus hidup. Rachel, Yasmin, Jessica, Sylvia dan lainnya juga berdoa. Mereka tidak pernah begitu khawatir seperti sekarang. Orang itu ada di atas, dan satu-satunya nafas yang tersisa mungkin adalah pemisahan antara Yin dan Yang. Mitos Charlie membutuhkan Charlie untuk melanjutkan. Bradley, Nuada, dan Ervin berbisik pelan, tapi tinju di lengan baju mereka sudah memutih. Sekelompok saudara baik yang tidak pernah merasa begitu tidak berguna. Di kehidupan sebelumnya, mereka mengorbankan nyawanya untuk melindunginya, tapi dia terbebani lebih banyak, kehilangan tahun-tahun keindahan, dan menderita banyak kesakitan. Nak, pulanglah, buka matamu dan lihat rumahmu. Para tetua Darius Yang, Frederick Su, dan Damien Pang, dengan suara serak, juga diam-diam berdoa ke surga. Mereka telah mendengar tentang kejadian di seluruh surga dan domain, dan masing-masing cerita memiliki kesepian dan kesedihan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa besarnya kesulitan yang harus ditanggung oleh pemuda di masa jayanya selama 300 tahun terakhir untuk mencari reinkarnasi. Jika kamu berani tidur, aku akan mengambil istrimu. Puluhan juta orang berdoa, tetapi hanya satu orang yang berteriak, berlarian di langit dan tanah, merengek tanpa henti. Itu adalah Linghua kecil. Dia telah memarahinya sepanjang malam sejak dia datang ke gerbang Tianxuan, dan dia tidak pernah berhenti, bahkan tanpa bernapas. Ini berkat kelompok orang kepercayaan Charlie yang mengkhawatirkannya dan tidak berniat memperhatikan orang ini, jika tidak mereka akan mencekiknya sampai mati. Di bawah tatapan semua orang, cahaya peri cemerlang melintasi langit. Melihat ke langit, saya menyadari bahwa itu adalah Dong Huang Taixin, dan dia sedang memegang seseorang di tangannya. Dia mengenakan pakaian biasa dan berambut putih. Dia digendong, tangan dan kakinya digantung, pakaiannya sedikit berantakan, dan dia tampak seperti dipukuli habis-habisan. Lagi pula, aku adalah Raja Manusia. Jangan terlalu jahat, aku akan kehilangan muka. Pemuda itu tampak putus asa. Kembalinya Raja, kamu sangat baik. Dong Huang Taixin mengutuk, tidak ada cara yang baik untuk lari, tapi kamu memilih untuk lari ke Manchu Agung. Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas tentang Ying Jie? Selain itu, aku baru saja mendapatkan kembali ingatanku, dan kamu membawaku ke sini bahkan tanpa mengambil nafas. Dengan siapa aku harus berbicara? Aku terlalu malas untuk mendengarkan. Jika kamu tidak dapat menyelamatkan Charlie hari ini, aku akan menamparmu sampai mati. Ucapnya dengan kebencian di dalam hatinya. Dengan itu, Dong Huang Taixin masuk ke gerbang Tianxuan. Melihat dia kembali dan membawa seseorang bersamanya, cahaya terang melintas di mata 9 Kaisar Manchu, Dewa Pedang, dan lainnya. Dong Huang Taixin terlalu berani dan melemparkan Raja Manusia Fuksi itu ke lantai. Setelah selesai, gadis ini langsung mendapatkan kembali citranya sebagai seorang wanita, hanya karena kekasihnya, Dewa Pedang Surga, ada di sini. Fuksi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan bahkan dia adalah raja dari semua manusia. Ratusan kuasi Kaisar Agung berkumpul dan mengamati Raja Manusia Fuksi dari atas ke bawah. Semua orang terlihat sedikit aneh. Lebih dari 80% dari mereka pernah melihat Raja Manusia Fuksi, tapi orang ini sedikit berbeda dari yang mereka ingat. Bagaimana aku mengatakannya? Di masa lalu, Fuksi seperti batu giok, sehalus makhluk abadi, dan sumur kuno tidak memiliki gelombang. Dia benar-benar penguasa dunia. Tapi pria di depannya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada hubungannya dengan Raja Manusia. Dia agak celaka, seperti pencuri, ayam jago, dan anjing. Untuk beberapa alasan, melihat dia, apakah itu Dewa Pedang atau 9 Kaisar Manchu, mereka semua memiliki keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk memukul seseorang. Gadis ini sangat cantik. Raja Manusia menggosok tangannya dan menatap Kaisar Bulan, menyeringai dengan ekspresi yang lebih cabul. Kaisar Bulan langsung tercengang. Apakah dia sedang dirayu? Kaisar Manchu Agung, kuasi Kaisar Agung Puncak, dan Ratu yang tak tertandingi tidak bereaksi saat ini. Sebaliknya, Kaisar Yan dan Kaisar Agung Chu lainnya saling memandang. Kemudian, para kaisar melangkah maju dan membawa pergi Raja Manusia. Setelah itu terdengar jeritan hantu menangis dan lolongan serigala. Jika tidak, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah Raja Manusia, dan dia sangat mendominasi. Dewa Pedang terbatuk-batuk, Master Alkimia juga terbatuk-batuk, dan semua kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan juga terbatuk-batuk. Sudut mulut mereka tegak dan ekspresi mereka sangat indah. Dong Huang, sebaliknya,
berhati-hati dan tampak bersemangat untuk mencoba. Jika bukan karena Dewa Pedang, dia mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya dan lulus. Segera, para kaisar kembali, dengan wajah lega. Melihat Raja Manusia Fuksi lagi, dia dipukuli hingga menangis, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, salah satu lubang hidungnya berdarah, dan ada jejak kaki di sekujur tubuhnya. Jujur saja, Anda benar-benar jujur sekarang, orang-orang ini sangat alami, tidak peduli apakah Anda seorang raja atau bajingan, Anda tetap akan dipukuli. Kemarilah. Dong Huang Taixin menyeret orang ini ke Charlie, ini dia, cepat selamatkan dia. Raja Manusia menyeka mimisannya, lalu mengelilingi Charlie dengan tangan di tangannya. Apakah orang ini terlihat begitu familiar? Pemandangannya sama dengan Kaisar Zun, kata Master Alkimia. Itu persis sama dengan Kaisar Zun. Raja Manusia mengangkat alisnya, saya pikir dia mirip dengan 6 jalan. Ada banyak omong kosong. Bang, Raja Manusia tidak menganggapnya serius dan mengelilingi Charlie lagi, 2 kali ke depan dan 2 kali ke belakang. Siapa yang memberitahumu tentang evolusi rahasia langit? Kamu pasti sudah makan cukup untuk mendukungnya. Itu masih tubuh suci kuno, asal-usul dan tulang suci David Chen. Yah, tidak ada harta ilahi, tapi ada peri mata klan peri. Roh jahat Kaisar, berkat rubah, dia telah melewati batasan darah. Dia telah mempraktikkan jalan kekacauan, dan dia telah terluka lebih dari sekali. Dia pernah ke dunia bawah dan mengunjungi rumah bordil. Dia sudah tidak perjaka. Pria itu terus bergumam sambil berjalan berkeliling. Semua orang tetap diam, menahan keinginan untuk memukul. Bahkan Kaisar Bulan yang barusan dirayu terdiam dan menatap Raja Manusia lebih dari sekali. Pencuri ini, dia benar-benar bisa menyelamatkan Charlie. Pada titik tertentu, Raja Manusia yang berputar-putar berhenti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Kata Dong Huang Taixin. Selama dia memiliki sedikit kultivasi, aku bisa membalikkan keadaan untuknya. Raja Manusia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi dia hanya memiliki 1 nafas tersisa, dan itu mungkin tidak efektif saat Kaisar Manusia masih hidup. Jika kamu tidak berbicara dengan sopan, aku akan memaksa Bibi melakukan sesuatu. Dong Huang Taixin mengeluarkan pedang pembunuh, yang bersinar terang. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Raja Manusia buru-buru berteriak bahwa dia telah dianiaya. Kamu adalah Raja Manusia. Jika kamu mengatakan kamu tidak bisa menyelamatkannya, tidak ada yang akan mempercayaimu, kata Dong Huang Taixin sambil tersenyum. Senyumannya membuat semua orang yang melihatnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dalam satu kalimat, jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, jangan pergi juga. Raja Perang memutar lehernya, memperlihatkan aura dominannya. Yah, sepertinya tidak mungkin. Raja Manusia menjadi malu-malu lagi tanpa peringatan apapun, dan menyentuh dagunya dengan penuh arti, temukan seseorang untuk meminjamkan nyawanya, sehingga dia bisa memperpanjang hidupnya. Semua orang mengerutkan kening, mengapa? Itu adalah metode pinjaman. Seperti namanya, kehidupan sebagai ganti kehidupan, itu cukup jelas. Dia mengangkat tangannya dan berkata, masih ada syaratnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia menukar nyawanya dengan nyawanya, dia hanya bisa hidup paling lama 3 tahun. Ketika 3 tahun itu habis, aku bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Hanya 3 tahun. Ekspresi semua orang berubah jelek. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia tidak memiliki kultivasi. Raja Manusia menggelengkan kepalanya, rahasia langit telah merusak hidupnya secara serius. Jiwa fana tidak dapat menahan siksaan, dan akar masalahnya ada di sini. Petik 2, petik 2. Semua orang menyalahkan diri mereka sendiri. Jika dia kembali ke Manchu lebih awal, dan jika dia bisa pergi sebelum budidaya Charlie habis, itu tidak akan terlalu sulit. 100 kuasi Kaisar Agung menjadi lebih marah saat mereka memikirkannya, begitu pula Dewa Pedang Surgawi. Kemarahan mereka diarahkan ke seluruh langit dan alam semesta, tetapi ditujukan hanya kepada dia saja, meninggalkan dia penuh dengan bekas luka. Terserah kalian apakah akan menyelamatkan atau tidak. Raja Manusia berkata dengan santai, kalian tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Waktu berlalu dengan tenang, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di puncak Gadis Giok, Charlie berbaring dengan tenang di tempat tidur, bernapas dengan teratur, tidur nyenyak, mengabaikan gangguan di dunia. Saat ini, ia sudah tidak tua lagi, kulitnya tidak lagi keriput, ia tampak seperti pemuda, wajahnya merona, dan wajahnya penuh kemuliaan. Dengan kata lain,
Kecuali kurangnya budidaya, semuanya dalam kondisi prima. Saat tidur, ia sesekali tersenyum, seolah sedang bermimpi indah. Ia memimpikannya seorang wanita bergaun pengantin menari dengan anggun, namun wajahnya tidak terlihat jelas, seperti mimpi. Cahaya bulan yang terang menyinari wajahnya, dan dia membuka matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap lurus ke atap, matanya yang dalam secara bertahap menghilangkan kebingungan dan mendapatkan kembali kejernihan kuno. Sekte Bulan Sabit, inilah nafas dari Sekte Bulan Sabit, puncak gadis giok. Nafas ini telah melekat di benak saya selama 300 tahun dan telah terpatri dalam jiwa saya. Tidak peduli berapa lama, akan sulit untuk menghapusnya. Kamu sudah bangun. Sebelum dia bisa bersemangat, dia mendengar suara panjang datang dari samping tempat tidur, disertai dengan suara menguap. Charlie segera duduk dan melihat seorang pemuda berambut putih menatapnya dengan tangan terkepal dan kaki bersilang. Benar, Charlie memandang ke atas dan ke bawah pada pemuda berambut putih itu. Pria ini tidak sederhana. Fuxi, pemuda berambut putih itu menjawab dengan santai. Kamu adalah Raja Manusia. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti mengapa dia hidup kembali. Pasti Fuxi yang mengubah hidupnya untuknya dan melarikan diri dari kematian. Namun, Raja Manusia di depannya sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Dia terlihat sedikit vulgar dan sedikit perlu dipukul. Dia hanya duduk dan duduk diam, belum lagi dia terus gemetar. Ayo, simpan ini. Raja Manusia menyerahkan sebuah bungkusan. Apa ini? Charlie mengambilnya dan membukanya tanpa sadar. Di dalam tas tersebut terdapat gaun pengantin untuk mempelai wanita ketika akan menikah. Dia sedikit bingung dan memandang Raja Manusia Fuxi dengan bingung. Simpan saja dan bicaralah dengannya di tengah malam. Kata-katanya penuh makna mendalam. Bicaralah, Charlie bingung. Saya telah membantu Anda menyingkirkan rahasia langit. Mulai hari ini dan malam ini, Anda dapat berlatih Taoisme lagi. Terima kasih, senior, atas penyelamatannya. Charlie sangat berterima kasih. Kamu sudah terlalu menderita karena racun rahasia langit. Meskipun aku menyelamatkanmu, kamu hanya punya waktu 3 tahun untuk hidup. Manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Saya seharusnya mati, tetapi saya masih bisa hidup selama 3 tahun. Saya puas. Kamu optimis. Fuxi mengangkat alisnya dan mengeluarkan sebuah buku dari tangannya. Ini untukmu. Itu adalah hadiah dari Raja Manusia, jadi dia tentu saja menginginkannya, tapi ketika dia membukanya halamannya, Charlie terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada sepatah kata pun di buku itu. Buku surgawi tanpa kata. Charlie sedikit menyipitkan matanya. Tidak ada kata-kata di dalam buku, tetapi ada kata-kata di dalam hati. Buku adalah dunia, dan kata-kata adalah segala sesuatu. Membaca buku itu seperti mengolah Tao. Ketika tidak ada kata-kata di dalam buku, itulah Tao yang melampaui langit dan bumi. Transformasi menjadi hal biasa adalah yang paling suci dari segala hal. Raja Manusia Su berbicara perlahan. Tao melampaui langit dan bumi, dan segala sesuatunya suci. Charlie bergumam pelan. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa orang yang memberi Naisa buku surgawi tanpa kata di masa lalu tidak lain adalah pria di depannya, Raja Fuxi. Naisa menjadi kutu buku karena dia. Memikirkan Naisa, dia memandang Raja Manusia dengan penuh harap. Senior, dengan pemahamannya yang mendalam tentang langit dan bumi, Anda tahu di mana Dewi Yaochi berada. Jangan memaksakan masalah ini. Itu benar. Charlie tertawa datar, bahkan setelah sekian lama, aku masih ingat adegan seksi itu, yang sangat memalukan. Istirahatlah. Raja Manusia menepuk bahu Charlie, berbalik dan pergi, memegang tangannya seperti pencuri. Setelah itu, kata-kata samar lainnya muncul lagi. Jika tidak ada pekerjaan, bacalah lebih banyak buku dan lebih sering berbicara dengan gaun pengantin. Aku mengerti dengan membaca, tapi gaun pengantinnya. Charlie menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Gaun pengantin wanita itu masih mengandung wewangian wanita, dan wanginya agak familiar. Saya tidak ingat di mana saya menciumnya. Setelah membuang pikirannya, dia perlahan berdiri dan membuka pintu. Nafas yang sudah lama hilang mengalir ke wajahku, dan terasa sangat hangat. Dalam imajinasiku, tidak ada orang yang berdiri di luar pintu, tidak seorang pun. Penduduk Bulan Sabit, dan bahkan penduduk Manchu Agung secara keseluruhan, mungkin memiliki pemahaman yang diam-diam, yaitu memberinya waktu untuk mengingatnya. Ini adalah puncak gadis giok. Dulu ada 2 wanita yang paling dia cintai. Meski mereka sudah tidak ada lagi, kenangan kuno mereka masih ada.
Charlie melangkah keluar ruangan dan dengan rakus memandangi bunga dan rumput di puncak gadis giok, masing-masing tampaknya memiliki bayangannya sendiri. Ini adalah puncak gadis giok, bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh puncak gadis giok di Xuan Huang. 300 tahun kemudian, aromanya masih tertinggal di udara. Dia naik ke puncak gunung puncak gadis giok. Berdiri di sini, dia bisa melihat setengah dari sekte bulan sabit, seperti dalam ingatannya, itu seperti negeri dongeng. Safia, Luna, aku sudah pulang, kalian di mana? Gumaman dari puncak gadis giok yang tenang ini menggemakan perubahan waktu. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap mata, hari baru pun tiba. Hari belum cerah, Charlie menginjak api peri dan meninggalkan sekte bulan sabit. Kemudian, dia melangkah ke tangga batu selangkah demi selangkah, seperti pertama kali saya datang ke sekte bulan sabit dulu. Saat melewati taman spiritual kecil, dia melihat Felix Zhang dan elang kecil. Sayangnya Hua belum terlihat. Tidak ada kabar tentang pemuda jujur itu. Mungkin jauh di langit berbintang, mungkin sejak 300 tahun yang lalu, jiwanya menghilang dan menjadi debu sejarah. Felix Zhang tersenyum, ramah seperti seorang kakek tua. Charlie tersenyum, terus menaiki tangga batu, dan memasuki sekte bulan sabit. Di pagi hari, murid-murid sekte bulan sabit sangat rajin. Banyak dari mereka yang melarikan diri untuk kultivasi, kembali ke asal-usulnya, dan sibuk memulihkan kultivasi mereka sebelumnya. Melihat Charlie muncul, para murid semua tercengang. Setelah 3 atau 2 detik, mereka semua membungkuk satu persatu dan berkata, "Saya telah bertemu dengan guru suci." Berlatihlah. Charlie melambaikan tangannya sambil tersenyum dan memandang kerumunan. Wajahnya akrab dan hangat. Dia pergi ke arah paviliun alkimia, dan ketika dia melihat Feng Yuntai di jalan, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengingat banyak hal dari tahun itu. Ada juga balai disiplin dan taman rumput spiritual yang penuh kenangan. Aduh, siapa ini? Charlie baru saja memasuki paviliun alkimia, dan terdengar desahan, itu adalah Frederick Su. Tidak ada ramuan lagi. Ayo berbelanja ramuan. Charlie sangat sadar dan membuka tungku alkimia. Dia menangkap ramuan yang belum berbentuk dan berkata, itu masih ramuan berpola 6. Saya menemukan harta karun. Enak, tidak. Wajah tua Frederick Su benar-benar gelap. Tidak masalah. Charlie mengunyah secara ritmis, dan pil 6 pola setengah jadi langsung membantunya mencapai alam matahari sejati. Ini, aku masih punya beberapa di sini. Yelena terkekeh dan menyerahkan tas penyimpanan, dengan rona merah menawan di pipinya. Dia masih ingat bahwa dia mencium Charlie ketika dia pergi. Kakak senior masih baik padaku. Charlie menyeringai. Bagus sekali, kamu bisa menikah dengannya, kata Frederick Su sambil tersenyum. Guru, Yelena menghentakkan kakinya, berbalik dan pergi. Maafkan aku. Frederick Su mengelus jenggotnya dan tersenyum. Charlie baik-baik saja, memegang tas penyimpanan di satu tangan dan memasukkan pil ke dalam mulutnya dengan tangan lainnya, melihat sekeliling di paviliun alkimia. Setelah melihat sekeliling, matanya tertuju pada tas penyimpanan yang tergantung di pinggang Frederick Su. Seharusnya ada banyak pil di dalamnya. Ayo, ayo, ayo. Frederick Su meniup janggutnya dan melotot, lalu menendang Charlie keluar dengan kekuatan sedemikian rupa hingga dia terbang. Charlie mendarat di tanah karena dia turun dari pohon. Berkat budidayanya, jika tidak, dia mungkin akan jatuh dan mati. Di paviliun Wanbao, dia muncul lagi. Damien Pang sedang mengetuk sempoa, tapi dia merasa rekeningnya salah dan ada uang yang hilang. Tetua, apakah kamu merindukanku? Charlie masuk dengan membawa karung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menyapu barang-barang di rak. Entah itu ramuan, cairan spiritual, atau mutiara spiritual dan liontin giok, dia meletakkannya semua ke dalam karung. Aku ingin, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Damien Pang mengambil karung Charlie, dan Charlie memasukkannya ke dalamnya satu persatu. Jangan terlalu pelit, bukannya aku tidak akan memberimu uang. Siong gendut kecil dan bocah nakal Bradley dan Nuada juga mengatakan hal yang sama. Sudah berakhir, mereka tidak memberiku sepeser pun. Aku bukan mereka, aku adalah penguasa suci istana surgawi. Charlie mengambil karung itu dan terus menyapu. Setelah selesai, benda itu dibuang, dan daun bawang ditancapkan terbalik di genangan semen tak jauh dari situ. Seorang murid yang lewat mengeluarkannya untuknya. Orang ini baik hati, seolah tidak ada yang salah. Dari kejauhan saya melihat paviliun artefak. Drian Zhou sedang berbaring di kursi malas di depan pintu sambil menyenandungkan sedikit lagu. Ketika Charlie datang,
Bullhead pergi ke paviliun artefak spiritual. Oh, kapan kamu bangun? Drian Zhou melompat. Begitu Charlie masuk dengan satu kaki, dia ditarik keluar, karena takut Charlie akan berlari masuk dan mencuri sesuatu. Ayo masuk dan ngobrol. Charlie masih ingin masuk ke paviliun senjata spiritual. Itu bagus. Drian Zhou menyeret Charlie keluar, lalu mengambil kunci besar dan mengunci pintu. Mengapa kamu bertingkah seolah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri? Wajah Charlie menjadi gelap. Hanya berjaga-jaga, dan aku berjaga untuk memastikannya, kata Drian Zhou penuh arti dan memegang kuncinya dengan kuat. Charlie menggerakkan sudut mulutnya, tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Dia pergi lagi, berkeliaran di sekitar sekte seperti turis. Perasaan dari masa lalu telah kembali. Dia tidak hanya berpikir demikian, tetapi para murid dan tetua dari sekte Bulan Sabit juga berpikir demikian. Charlie masih menjadi Charlie yang tidak tahu malu saat itu. Setelah berjalan-jalan beberapa saat, malam kembali tiba. Kemudian, di puncak Gadis Giok, banyak sosok cantik sudah berdiri. Melihat dia datang, mereka tidak bisa menahan tangis, dan semua orang menangis dan tertawa. Guru, Diana itu melemparkan dirinya ke pelukan Charlie, memeluknya erat, dan menangis seperti air mata. Gadis kecil, bersikaplah lembut. Charlie batuk darah. Diana buru-buru menghentikan kekuatan pelukannya, menyeka air matanya dan terkikik, kamu bilang kamu akan menikah denganku, kamu tidak bisa mengingkari janjimu kali ini. Masih ada kami, Rachel, Yasmin, Jessica, Sylvia, Cynthia, dan Lilian juga memancarkan pandangan indah mereka, kami tidak keberatan dengan pernikahan malam ini. Pinggangku tidak bagus. Charlie menutupi pinggangnya dan duduk, masih muntah darah terlalu banyak kekuatan. Ayo, isi kembali. Semua gadis tertawa, mengeluarkan ramuan itu, dan mencampurkannya ke tubuh Charlie satu persatu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ada banyak pil, levelnya tidak rendah, dan tulang yang patah bisa terhubung, membantunya bergegas ke alam kehampaan spiritual, yang sangat mendominasi. Kecepatan kemajuan ini sungguh menyenangkan. Charlie menghela nafas, tapi dia juga merasa malu. Patuh dan kami tidak pemarah. Rachel mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum seperti bunga. Kamu tidak seperti ini di kehidupan sebelumnya. Charlie terbatuk-batuk. Kamu bilang itu adalah kehidupan lampau, orang akan berubah. Itu benar, tapi itu hanya kultivasimu. Charlie menyentuh dagunya dan dapat melihat bahwa Rachel adalah orang suci. Manchu Agung menekan kultivasi, tetapi gerbang Tianxuan tidak akan ada penekanan. Setelah dinobatkan sebagai kaisar di masa lalu, aku bergabung dengan gerbang Tianxuan. Tidak heran, Charlie tersenyum, dan juga bahagia untuk Rachel. Siapa sangka seorang putri fana di masa lalu akan menjadi kaisar Manchu yang ke-11. Puncak Gadis Giok ramai, aroma anggur melimpah, dan banyak orang tertarik. Murid-murid seperti Ervin, Bradley, dan Nuada datang berlari mendekat. Kebanyakan dari mereka membawa serta anggota keluarganya, dan mereka semua luar biasa dan membujuk. Ada juga dari Yang, Frederick Su, Damien Pang dan Taois Daoxuan, masing-masing memegang toples anggur dan berkata bahwa dia tidak akan kembali sampai dia mabuk. Setelah 300 tahun, saya masih merasakan perasaan yang telah lama hilang, emosi yang tiada akhir, dan ratapan yang tiada akhir. Terlalu banyak perubahan dalam hidup di dunia. Setelah mabuk, selalu ada orang pertama yang menatap bintang. Setelah itu, terlalu banyak orang yang mengangkat kepala, dan terlalu banyak orang yang hilang dari sekte Bulan Sabit. Kami tidak tahu di mana mereka berada, dan kami tidak tahu apakah mereka masih hidup. Di pagi hari, Charlie berangkat lagi dan meninggalkan sekte Bulan Sabit. Dia menginjakkan kaki di tanah yang luas dan mendengarkan dengan tenang segala sesuatu. Asal-usul Manchu Agung kembali, dan segala sesuatu menjadi hidup kembali dan menjadi penuh vitalitas. Namun, dia tidak menemukan penindasan yang kuat dalam kegelapan. Dengan kata lain, tidak ada reinkarnasi di Manchu Agung, dan tingkat kultivasi tertinggi bukanlah alam surga, tetapi Kaisar Agung, tidak berbeda dengan surga dan banyak domain. Invasi iblis selama 300 tahun berdampak buruk pada Manchu Agung. Asal-usulnya dikalahkan dan reinkarnasi tidak dapat dipertahankan. Dia pergi ke Sekte Awan Suci dan Sekte Dewa Matahari, dan hanya berdiri di luar gunung dan menyaksikan dengan tenang. Dia juga seorang turis. Dia dapat melihat di banyak tempat di Manchu Selatan, dan dia juga mengunjungi banyak keluarga kaya di bawah komando Istana Surgawi. 300 tahun kemudian, dia sekali lagi berdiri di luar dunia fantasi. Pedang Suanyuan ada di antara mereka, sederhana dan alami, cerdik tetapi tidak dibuat.
Senjata ajaib kaisar yang paling kuat, seperti gerbang Tianxuan, adalah simbol Manchu yang menjaga tanah dan sungai besar ini. Dia juga pergi ke 4 area terlarang lainnya dan berdiri di kejauhan, menatap dengan tenang, matanya penuh kekaguman. Manchu Agung meniru benua Xuan Huang, dan itu memang benar. Baik area terlarang Manchu Agung maupun area terlarang Xuan Huang penuh dengan misteri. Dia tidak bisa melihatnya saat itu, dan masih sama sampai sekarang. Lembah Luo Shenyuan, dia diundang ke lembah oleh Kaisar Chen dan Selir Yan. Ini adalah rumah kecil kedua leluhur. Tidak ada istana yang indah, tidak ada cahaya peri yang melimpah, yang ada hanyalah kesederhanaan. Rasanya seperti di rumah sendiri. Xuan Chen tersenyum lembut dan secara pribadi menuangkan secangkir teh penuh untuk Charlie, kaisar muda. Ya, Charlie tertawa datar dan minum teh. Saya tidak tahu apakah Xuan Chen akan menamparnya jika dia tahu dia telah melihat tubuh Selir Yan. Itu adalah sebuah kecelakaan. Kalau dipikir-pikir sekarang, Ruotian Suzaku memang dalam bahaya saat itu dan hampir mati di dalam lubang hitam. Simpan ini, itu akan digunakan di masa depan. Selir Yan terkekeh dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Charlie. Bagaimana aku bisa begitu sungkan? Charlie buru-buru mengambilnya. Tas penyimpanannya berat, dan sebagian besar berisi ramuan dan rumput abadi, kebutuhan untuk budidaya, dan semuanya luar biasa. Setelah minum sepoci teh, Charlie berdiri dan pergi. Pasangan leluhur itu memiliki aktivitas lain yang harus dilakukan, jadi jika dia tinggal di sini terlalu lama, dia mungkin akan diusir. Setelah meninggalkan Luo Shenyuan, pemberhentian selanjutnya adalah Dongling Guyuan. Jauh di dalam pegunungan, Theodore Zhou sedang memancing, seperti master dari luar dunia, dengan Peri Qing Yue dan Master Dong yang duduk di kedua sisi. Adapun Kaisar Timur, dia sedang bermain catur dengan seseorang, dan orang yang bermain catur dengannya adalah kenalan lamanya, Raja Iblis. Dua orang yang merupakan musuh bebuyutan di masa lalu sebenarnya duduk bersama dengan tenang. Adegan ini membuat orang merasa emosional. Charlie membungkuk hormat di luar gunung, yang merupakan penghormatan kepada leluhurnya dan penghormatan dari seorang kaisar kepada seorang kaisar. Dia pergi, menginjak awan api peri melintasi langit virtual. Kaisar Timur bergerak, memiringkan kepalanya sedikit, melirik ke belakang Charlie, dan tersenyum bahagia. Dibandingkan dengan Dongling Guyuan, lembah Siling jauh lebih ramai. Ketika Charlie tiba, keduanya bertarung. Orang yang bertarung adalah Kui Yujiang dan Kaisar Yan, dan tingkat kultivasi mereka ditekan ke tingkat yang sama. Ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, tapi diskusi tentang Tao. Raja Iblis telah mempraktikkan kompetisi ini selama bertahun-tahun. Anggota suku Yan Huang dan alam iblis cukup mengesankan. Ada banyak orang yang berdiri di kedua sisi, dan teriakan mereka menggemparkan. Di mana orang kepercayaanmu? Gadis Hong juga berada di markas Yan Huang, turun dengan anggun dan menatap Charlie sambil tersenyum. Mereka sedang mencuci pakaian di rumah, kata Charlie santai. Gadis Hong mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, tetapi sorot mata Charlie selalu sedikit linglung, seperti menatap Master Charlie Hong. Kapanpun ini terjadi, Charlie akan merasa malu. Di mata gadis Hong, dia selalu menjadi bayangan Charlie Hong. Saat keduanya berbicara, Kaisar Yan dan Raja Iblis Kui Yujiang berhenti bertarung. Bertarung di level yang sama, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka tertawa terbahak-bahak. Tidak ada kebencian seperti di kehidupan sebelumnya, mereka lebih seperti teman dekat. Saya telah bertemu senior. Charlie melangkah maju, membungkukkan tangannya dan membungkuk, memberi hormat kepada Kaisar Yan dan Kui Yujiang. Yan Huang benar-benar beruntung. Ada Charlie Hong di depannya dan Charlie Ye di belakangnya, yang membuatku malu. Kaisar Yan tersenyum lembut dan ramah. Kaisar Yan telah menghadiahimu. Charlie melepas cincin giok suancang, barang milik para pendahuluku kini telah dikembalikan ke pemilik aslinya. Kamu juga adalah penguasa suci Yan Huang, dan kamu harus mewarisi cincin ini. Kaisar Yan berkata sambil tersenyum, kita sudah tua. Charlie tidak menolak, tetapi menerima kembali cincin giok itu dan mengucapkan selamat tinggal. Kehidupan masa depan harus ditakuti. Kaisar Yan tersenyum gembira. Ayo, lanjutkan. Kui Yujiang diseret pergi oleh Kaisar Yan lagi, dengan sikap bahwa itu tidak akan selesai sampai Kaisar Yan dipukuli hingga jatuh ke tanah. Kaisar keempat yang dikunjungi Charlie adalah Kaisar Chu. Kaisar pertama Manchu Agung adalah fosil hidup dengan senioritas yang sangat tinggi. Ketika ia lahir, Kaisar Zhanggu masih hidup, dan ketika ia menyegel dirinya sendiri, Kaisar Beladiri Abadi belum meninggalkan hutan belantara kuno.
Keberadaannya merupakan saksi yang sangat baik terhadap perubahan zaman, dan ia telah mengalami 2 kaisar dalam hidupnya. Saya telah bertemu Paman. Connor masih sangat rasional. Kata Paman, membuat Charlie merasa tidak nyaman. Ayah mertuamu tidak mempersulitmu, kan? Goda Charlie, tidak lupa menatap Hannah Chu. Ayah bukanlah orang yang suka bertele-tele. Hannah Chu terkekeh, dan sangat cocok berdiri di samping Connor. Prestasinya tidak akan kalah dengan prestasiku. Kaisar Chu keluar dengan senyum lembut. Dia adalah kaisar pertama Manchu, dengan penampilan muda, sekaya batu giok, seperti Raja Dewa. Mampu memperoleh kata-kata Kaisar Chu menunjukkan bahwa bakat kultivasi Connor adalah salah satu dari sedikit bakat di Manchu, dan sama di seluruh dunia. Setidaknya dia tidak akan melemahkan 9 dewa keluarga raja. Kedua kaisar itu memang ingin mengatakan sesuatu. Mereka membicarakan segala hal mulai dari jalur besar kultivasi hingga hal-hal sepele biasa. Tidak sampai malam perlahan tiba, Charlie melangkah ke langit dan pergi. Istana Guanghan, melayang di tengah kabut, bermandikan cahaya bulan. Itu adalah istana yang seperti mimpi. Melihat ke atas, itu berada di luar jangkauan, bahkan lebih jauh dari mimpi. Kaisar Bulan sama agungnya dengan Ibu Peri, dan bahkan lebih seperti ratu yang tak tertandingi. Dia sama menakjubkannya dengan kaisar lainnya di Manchu. Ketika Charlie tiba di istana Guanghan, hal pertama yang dilihatnya adalah Scarlet Qian, bersandar di pagar dan memandangi bintang dengan tenang. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang memikirkannya, Raja Dewa Pembunuh, Xavier Shen. Putri Kaisar Bulan, jatuh cinta pada musuh ibunya dan hampir membunuh ibunya. Cinta di dunia sangat sulit dipahami sejak zaman kuno. Kaisar Bulan muncul dan memandang putrinya sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, sebagai seorang ibu, saya sangat terkejut. Sama seperti nama Kaisar, jaraknya sangat jauh. Charlie tersenyum dan membungkukkan tangannya. Baik kamu dan dia punya cerita. Kaisar Bulan juga menghilang, dan dia juga punya cerita, mengingat hal-hal kuno. Charlie pergi, menghela nafas, dan tidak mengungkapkan hubungannya dengan Raja Dewa. Sekte Jiutian Zanlong sangat hidup di malam yang sunyi. Terjadi pertempuran besar, dan kedua belah pihak dalam duel tersebut adalah 2 kaisar Manchu Agung, yang satu adalah Raja Perang dan yang lainnya adalah Raja Taiwan. Keduanya adalah master yang suka berperang dan telah melakukan serangan yang kuat sepanjang hidup mereka. Karena pembatasan yang diberlakukan oleh Manchu Agung, mustahil bagi para kaisar di masa lalu untuk dilahirkan dalam kehidupan yang sama. Sekarang setelah semua kaisar telah kembali, kedua kaisar telah belajar satu sama lain dan mengakhiri penyesalan kuno. Carter Xiao dan Tiago Long berdiri di sana, menyaksikan ayah mereka berkelahi, darah mereka mendidih, dan mereka memiliki keinginan untuk bertarung. Kedatangan Charlie membuat keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Charlie membawa auranya sendiri kemanapun dia pergi. Rekornya dalam membunuh Kaisar Agung ditakdirkan untuk mendominasi era ini dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Aku khawatir kedua kaisar tidak akan bisa menyelesaikan pertarungan untuk sementara waktu. Aku akan kembali di lain hari. Charlie membungkuk kepada pihak lain dan pergi ke kampung halaman Kaisar Pemakaman Surga. Kaisar ini adalah sebuah anomali, memegang sapu untuk menyapu daun-daun berguguran di bawah patungnya pada larut malam. Adegan ini agak mirip dengan Fabian di masa lalu. Daun-daun debu fana yang berguguran tidak dapat tersapu, dan jalan besar dunia tidak dapat dipahami. Kaisar Pemakaman Surga tersenyum lembut. Kali ini, junior ini tidak datang dengan sia-sia. Charlie memberi hormat dengan tulus. Pemahaman Kaisar Pemakaman Surga tentang Tao membuatnya melihat dunia lain, dan suasana hatinya juga berubah. Jika Kaisar adalah seorang Kaisar Agung, semakin lama dia hidup, dia akan semakin jelas melihat. Dia pergi lagi, berjalan di atas api peri di langit yang luas. Kota kuno Naga Langit masih begitu megah, kuno, dan alami. Ada banyak peluang di kota kuno ini di masa lalu. Di hutan bambu, dia melihat Kaisar Xuan mengukir ukiran kayu. Dibandingkan dengan kaisar lainnya, Kaisar Xuan terlihat lebih tua, seperti lelaki tua senja, dengan mata tuanya yang sedikit keruh. Dia menatap Charlie dengan emosi yang tidak bisa dijelaskan di matanya, seolah dia sedang melihat anaknya sendiri. Junior Charlie telah bertemu Kaisar Xuan. Charlie merasa tidak nyaman dipandangi. Ayo duduk. Kaisar Xuan tersenyum, suaranya serak. Mengapa aku tidak melihat Putri Yuki? Charlie duduk dan dengan sadar mencari topik, tidak lupa melihat sekeliling. Kemarin dia memperoleh pencerahan dan pergi mundur.
Kaisar Xuan tersenyum tipis dan terus mengukir ukiran kayu di tangannya. Saya mendengar Yuki bercerita tentang kejadian di pegunungan 100.000 di masa lalu. Tergesa-gesa sampai kalian hampir terluka. Itu terjadi saat itu. Charlie melihat ukiran kayu di tangan Kaisar Xuan. Seharusnya itu seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Pertemuan ini berlangsung sepanjang malam, dan percakapan tidak berhenti. Saat fajar menjelang, Charlie bangkit dan pergi. Sebelum pergi, Kaisar Xuan memberinya ukiran kayu yang hidup. Setelah meninggalkan kota kuno Naga Langit, dia bergegas ke Gunung 100.000. Kemudian, dia mengunjungi banyak keluarga, termasuk keluarga Haotian, kota kuno Canyuan, kota Pedang, Istana Kiksi, keluarga Beihai, dan Pulau Naga Hitam. Api peri sangat cepat, seperti cahaya peri, membumbung tinggi di langit di rumah. Hangat kemanapun Anda pergi, dan terasa luar biasa. Akhirnya, dia berdiri di depan makam pahlawan bumi Zongtong. Nama-nama orang yang padat diukir dengan satu goresan pada satu waktu. Terlalu banyak orang yang kembali, dan terlalu banyak orang yang masih mengetahui namanya. Di belakangnya, 9 sosok berkumpul, persis sama dengan miliknya, dan mereka adalah 9 tubuh Tao yang dia tinggalkan di masa lalu. Rumah itu penuh dengan keturunan, kan? Charlie memandang 9 orang itu sambil tersenyum. Tidak buruk, ke-9 orang itu secara kolektif menjilat rambut mereka, dan kebajikan mereka yang tidak tahu malu sama dengan dirinya. Charlie melangkah maju, menendang mereka masing-masing, lalu berbalik dan pergi. Dia kembali ke Manchu Selatan dan langsung pergi ke gerbang Tianxuan. Ada banyak hal yang perlu dia minta nasihat dari Dong Huang Taixin satu persatu. Saat dia memasuki gerbang Tianxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan sedikit mengernyit, merasa bahwa seseorang sedang menatapnya. Perasaan itu tampak membayangi, sangat familiar, namun sangat aneh. Kembali halaman depan Kaisar bela diri, Tuan Abadi Charlie. Matikan lampu perlindungan mata. Cina tradisional besar tengah kecil. Bab 1650 berbicara dengan bebas. Bab sebelumnya. Rak buku. Daftar isi. Simpan bookmark. Bab selanjutnya. Di hutan bambu kecil Tianxuanmen, Dong Huang Taixin telah menyeduh teh. Charlie baru saja masuk dan disambut. Setelah 300 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Dong Huang Taixin lagi secara nyata. Mereka sudah terlalu lama berpisah. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia pergi tahun itu, pada kesempatan inilah Dewi Kunlun secara pribadi membuatkan teh untuk mengantarnya pergi. Lagi pula kamu tidak mengecewakan Manchu Agung. Dong Huang Taixin tersenyum tipis dan menuangkan teh untuk Charlie sendiri, sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, asal-usul Manchu yang agung runtuh, dan sulit untuk mempertahankan reinkarnasi surga. Hari ini, asal mula dihidupkan kembali, mengapa kita tidak menciptakan langit dan bumi lagi? Dia meminum teh dan memandang Dong Huang Taixin, tanpa perlindungan reinkarnasi surga, Anda tidak takut iblis menyerang lagi. Anda meremehkan reinkarnasi surga. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tanpa formasi pribadi kaisar, kita tidak dapat menciptakan alam semesta yang menentang surga itu. Jadi, iblis dapat dengan mudah menemukannya. Kita telah sampai di Manchu Agung. Jadi, jumlah senjata kekaisaran yang menjaga Manchu Agung telah ditingkatkan dari 5 ke 9 untuk menaikkan peluang Manchu Agung. Sejujurnya, saya memiliki harapan lebih dari sekali. Charlie mengambil cangkir teh dan berbicara dengan tenang, saya berharap kuku besi iblis akan bergerak di seluruh dunia dan biarkan orang-orang itu memahami apa artinya melindungi. Saya memahami keadaan pikiran Anda. Manchu Agung telah berkorban terlalu banyak, tetapi dia tidak dilindungi oleh dunia sangat sedih. Bukan aku yang sedih, tapi jiwa para pahlawan yang mati. Terlalu banyak orang yang tulangnya terkubur di negeri asing, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sampai mereka mati. Charlie tersenyum sedih, yang selalu terjadi secara tidak sengaja. Mengingat bahwa orang yang bereinkarnasi jelas-jelas melindungi rakyat jelata, tetapi meninggal dengan mengenaskan. Hati Dong Huang Taixin terdiam, dan dia juga diliputi kesedihan. Mereka berdua terdiam, hanya minum teh dengan tenang, tanpa gangguan apapun, seperti dua sahabat lama yang memiliki pemahaman diam-diam, semuanya dipahami secara diam-diam. Bayi kecil Ruoxi dibawa pergi oleh pedang pembunuh abadi. Pada titik tertentu, Dong Huang Taixin berkata dengan santai. Aku tahu. Charlie menarik napas dalam-dalam, selama periode ini, aku kembali ke Manchu Agung. Tepatnya, aku bermimpi untuk kembali ke Manchu Agung. Aku mendengarkan percakapanmu kata demi kata. Dong Huang Taixin menghela nafas,
Pantas saja aku merasakan kehadiranmu lebih dari sekali, tetapi tidak dapat menemukanmu. Metode abadi kaisar, bermimpi kembali ke keabadian, sungguh misterius. Saat dia berbicara, Dong Huang Taixin memegang dagunya dengan satu tangan, matanya yang cantik berkedip dan dia menatap Charlie sambil tersenyum. Charlie merasa tidak wajar setelah ditatap, terutama senyuman Dong Huang Taixin yang membuat punggungnya terasa dingin. Apakah kamu melihat seluruh tubuhku? Dong Huang Taixin memandang Charlie sambil tersenyum. Suatu kali, dia baru saja selesai mandi dan sebelum berganti pakaian, dia merasakan sepasang mata telah kembali dari mimpi. Kalau itu, hanya kecelakaan. Charlie terbatuk-batuk, kamu tidak bisa menyalahkanku, siapa yang tahu kamu sedang mandi. Aku wanita yang sangat cantik, kamu pasti sudah bernafsu padaku selama berhari-hari. Omong kosong, aku tidak melihat apapun, jangan salah menuduhku. Benarkah? Dong Huang Taixin mengangkat alisnya dan semakin tersenyum. Saya seorang pria sejati, kata Charlie, tidak lupa menutupi selangkangannya. Adegan itu begitu harum sehingga bahkan seorang pria pun tidak bisa menahannya. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Dia melirik Charlie. Meskipun dia adalah seorang kuasi kaisar agung, dia juga seorang wanita. Dewa pedang surgawi belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi anak laki-laki ini melihatnya. Jika orang ini bukan Kaisar Manchu Agung, jika dia tidak memberikan kontribusi besar pada seluruh surga, dia akan menamparnya sampai mati. Suasananya sedikit canggung. Charlie hanya membenamkan kepalanya saat minum teh. Gadis ini sangat keras kepala dan akan sangat memukulinya jika dia tidak tetap bersama. Ada juga Dewa Pedang. Jika dia mengetahuinya, akan aneh jika dia tidak memukulnya dengan satu pedang. Tidak masalah apakah itu kebetulan atau tidak, bunuh saja dia dulu. Charlie Hong juga telah bereinkarnasi. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia langsung menjadi orang suci. Saat saya bertemu dengannya lagi, dia sudah menjadi kuasi Kaisar Agung 100 tahun yang lalu. Charlie yang cerdas dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang-orang dari ruang dan waktu di masa depan sebenarnya dapat bereinkarnasi. Dong Huang Taixin mengerutkan kening, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Saya harus mengatakan bahwa Charlie mengubah topik dengan sangat baik, bahkan jika Dong Huang Taixin berada dalam kondisi pikiran seperti itu tidak dapat dipercaya. Menjadi kuasi Kaisar Agung pada usia 200 tahun terlalu aneh dan sangat melanggar aturan. Berpikir dalam hatinya, Dong Huang Taixin memandang Charlie dengan makna yang dalam, apa hubungan antara Charlie Hong dan 6 jalan? Charlie Hong adalah aku di masa depan, dan 6 jalan adalah Charlie Hong di masa depan. Ini. Dong Huang Taixin dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Berita ini sangat mengejutkan hingga membuatnya lengah. Salah satunya adalah legenda Manchu Agung, eksistensi yang tak terkalahkan dalam pertarungan tunggal, dan yang lainnya adalah mimpi buruk dunia, dan semua orang di area terlarang akan bertarung. Mereka telah menjungkirbalikkan hukum ruang dan waktu, dan kini hukum reinkarnasi juga telah dibatalkan. Seolah-olah semua hukum di dunia ini seperti hiasan di hadapan mereka. Charlie Hong ingin membunuh Ruoxi, dan 6 jalan ingin melindungi Ruoxi. Charlie mengungkapkan rahasia lain tanpa menyembunyikannya. Satu pembunuhan, satu penyelamatan. Dong Huang Taixin menyipitkan mata indahnya. Mungkin baru sekarang dia benar-benar memahami bahwa misi Charlie Hong untuk mengubah jalannya menuju ruang dan waktu ini adalah untuk membunuh Ruoxi. Tetapi misi 6 jalan dari masa depan benar-benar berlawanan dengan misi Charlie Hong, dan ini sungguh luar biasa. Saya mulai memahami mengapa pedang pembunuh abadi tidak cocok dengan Anda. Kata-kata Dong Huang Taixin bahkan lebih mendalam, apakah itu Charlie Hong atau 6 jalan, akarnya semua dari Anda, Charlie Ye. Pedang pembunuh abadi benar-benar dibunuh. Dan yang membunuh bukanlah kamu, tapi Charlie Hong dan 6 jalan. Charlie Hong dan 6 jalan harus bisa mengungkap rahasia yang mengejutkan, jadi pedang pembunuh abadi ingin membunuh orang dan membungkam mereka. Charlie berkata dengan suara yang dalam, ia tidak dapat mengalahkan Charlie Hong dan 6 jalan. Kemudian dia mengubah targetnya dan menargetkan Anda, berharap menggunakan kematian Anda untuk menyerang mereka. Pedang pembunuh abadi ingin menghancurkan 6 jalan dan Charlie Hong, tapi Charlie Hong dan 6 jalan ingin membunuh dan menyelamatkan Ruoxi. Ini menunjukkan bahwa pedang pembunuh abadi dan Ruoxi tidak sama. Keduanya tidak berasal dari kelompok yang sama. Pedang pembunuh abadi, 6 jalan, Charlie Hong, dan kamu, kalian semua berhubungan dengan Ruoxi, Dong Huang Taixin bergumam. Jadi, identitas asli Ruoxi adalah kunci untuk memecahkan semua misteri ini, kata Charlie perlahan. Keduanya berbincang lalu terdiam.
sebuah rahasia terungkap, namun juga mengaburkan banyak hal. Yang patut ditegaskan adalah jika lingkaran tahunan sejarah tidak menyimpang, pasti akan terjadi malapetaka di kemudian hari. Dan malapetaka itu akan sangat dahsyat. Bahkan kaisar pun akan mati dalam pertempuran. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Kamu dapat menjalani sisa hidupmu dengan pikiran tenang. Dong Huang Taixin lah yang memecah keheningan di tempat kejadian. Dimengerti. Charlie tersenyum dan berdiri perlahan. 3 tahun, bagi seorang beku, bagaikan momen yang singkat, sungguh singkat, dan berakhir dalam satu kedipan mata. Dia benar-benar tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Dengan caranya melakukan sesuatu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, menyerahkan hal itu kepada kuasi Kaisar Agung untuk dikhawatirkan. Dia membuang muka, sudah waktunya istirahat yang baik. 3 tahun terlalu singkat, jangan biarkan mereka menyesal lagi. Di belakangnya, kata-kata Dong Huang Taixin sangat kabur. Charlie tersenyum, tidak menjawab, dan berjalan keluar dari hutan bambu. Melihat Charlie pergi, Dong Huang Taixin tampak linglung. Samar-samar, dia sepertinya bisa melihat seorang wanita berpakaian putih, mengenakan gaun pengantinnya dan berjalan menuju altar selangkah demi selangkah. Wanita itu bukanlah pengantin, tapi dia memberikan nyawanya kepadanya, meskipun dia hanya bisa membelikannya 3 tahun hidup. Hanya melalui bantuan Yin dan Yang dunia dapat dibalik. Raja manusia adalah mak comblang, dan benang merah itu adalah sebab dan akibat antara dia dan dia. Butuh 10 tahun untuk menyeberang dengan perahu yang sama, dan butuh 100 tahun untuk bisa tidur bersama. Cinta adalah perahu yang membawa cinta, altar adalah tempat tidur, tempat pasangan pengantin baru tidur bersama dan membangun sebab dan akibat. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Dia tersenyum manis, tapi dia bahkan tidak melihatnya membuka mata untuk melihat pengantinnya sampai kematiannya. Perlahan-lahan mengalihkan pikirannya, Dong Huang Taixin mentransmisikan kesadaran spiritualnya. Segera, Yasin Fu datang, mengapa Dewi memanggilku? Pergi dan undang 9 kaisar Manchu, dan omong-omong, panggil Raja Manusia Fuxi. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, biarkan juga kedua tetua itu langit dan bumi pergi ke sekte bulan sabit, diam-diam melindungi Charlie. Diam-diam melindungi. Yasin Fu tertegun ketika mendengar itu, apa maksud Dewi, seseorang akan menyerang Charlie. Dia akan menjadi variabel, dan itu akan terkait dengan terlalu banyak perubahan. Bersambung.